Semua karena aku pindah jenis kerjaan itu biasa tuh karena kayak putus cinta. Ya. Jadi setiap aku putus cinta itu, aku tuh bener-bener kayak pengen aku pindah tempat tinggal, aku pindah tempat kerja, dan satu yang gak ketinggalan, potong rambut. Selalu ngelakuin ini. Jadi tuh bener-bener kayak, aduh kayaknya gue harus mulai new life deh. Karena memang selama aku pacaran ini gak pernah berakhir bagus gitu. Ada yang ditinggal nikah gitu aja, ada yang ditinggal sama cewek-cewek kayak gituan, yang ketiga paling parah sih dipukulin gitu. Jadi kayak udah deh, for the better future, jadi harus ganti semuanya gitu. Nggak mau mengenal lagi apa yang kemarin ada di aku. Terakhir aku pacaran itu aku dapat kekerasan 1,5 tahun. Aku kerja, udah kerja enak deh pokoknya, sampai akhirnya aku disuruh resign sama si pacar aku ini. Nggak boleh kerja, nggak boleh kerja, disuruh diem aja di rumah gitu. Oke, yaudah aku lakuin nih. Nggak tahu setelah itu orangnya ini memang dari awal pacarnya memang udah verbalnya nih kasar banget, kasar asli. Bahkan yang dimaki itu nggak cuma aku, sekeluarga-keluargaku yang dia gak kenal pun dimaki. Yang binatang lah, yang setan lah, yang apa, semua kotor itu bisa keluar dari mulut dia. Oke, itu kalau nggak salah 1,5 bulanan itu dia melakukan verbal yang kasar banget. Jadi kayak merendahkan, ngatain, dan lain sebagainya lah, pokoknya verbal. Setelah itu makin naik levelnya. Jadi mukul. Pertama kali dia mukul itu karena gini, kita ada masalah. Terus aku tuh tipe orang yang ketika masalah itu sedang panas, aku mending diem. Aku nggak mau ngomong. Tapi aku bilang, gue lagi nggak bisa diajak ngomong. Nanti ya ketika udah cooling down, ayo kita ngomong. Gini nggak? Dia orangnya suka gini. Ya udah, akhirnya dia ngomong, nggak aku ladenin. Dipukul itu. Aku duduk di atas kasur ya, di ujung kasur gini. Dipukul pakai guling kepala aku. Gitu dilempar sampai aku tuh mental ke lantai. Karena kan aku udah vertigo sebelah kiri, kuping aku sebelah kanan sampai bunyi berhari-hari karena dipukul dan aku kebentur lantai gitu. Kayaknya aku pingsan deh waktu itu, aku lupa, kayaknya sih ya. Lu udah terlalu gila. Terus aku juga bilang sama dia, udah cukup sampai di sini. Gue sakit karena lu, gue rugi badan gue ditato sama dia secara paksa di sini, gue rugi mental gue rugi fisik gue kehilangan pekerjaan gue, gitu. Jadi ya udah, gue memutuskan untuk berhenti. Sampai akhirnya gue bisa sampai ada di Bali. Itu gue struggle banget. Kayak gue pikir, terus gue pikir kayak apa gue harus pindah ke Bali nih, for new version gitu loh, new version of me gitu. Karena ini udah terlalu mengubah hidup gue banget, mengubah diri gue banget. Ternyata gue baru menyadari bahwa selama ini gue nggak mengenal diri gue. Mungkin karena Jakarta ya, Jakarta kehidupan sosialnya ya kayak gitulah. Jadi ternyata selama ini gue di Jakarta tuh termasuk orang yang terseret dengan sosial gitu. Di Bali gue bener-bener nyadari, wah gila ya gue, kok gue beda banget di sini. Awalnya gue ke Bali gue gak betah, karena mungkin ya gue kebiasaan ke mall, apa-apa ke mall gitu. Sekarang di Bali gue kayak lebih menyadari bahwa gue lebih santai di sini, gue nggak stres, dan gue bisa pelan-pelan lupain semua kejadian-kejadian buruk yang ada di hidup gue selama gue di Jakarta. Bener-bener gue kayak pelan-pelan gue melepaskan. Gue baru pindah ke sini tuh berasa kayak oke, dari orang dari lingkungan kerja aja, which is gue sakit. Gue nggak kenal mereka nih, mereka cuma tahu nama gue doang. Tapi gue sering ditanyain lewat dia gitu, tanyain Vero gimana, udah sembuh belum, gini belum gitu.
wah gila, gue di Jakarta gue gak pernah kayak gini nih gitu. Gak pernah nih, gue ke Jakarta, gue ke rumah sakit aja sendiri men gitu. Gue sendiri, gak ada yang nganterin, gak ada yang nemenin. Di sini gue ada yang nemenin, terus ada yang perhatian, lebih attentionnya ada, walaupun cuma texting doang. Seenggaknya kan lu merasa gimana ya, disayangi gitu loh dengan orang-orang tulus yang gue gak begitu kenal ini gitu. Orang Bali tuh bener-bener luar biasa sih menurut gue. Dia bisa merangkul gitu loh. Unconditional love-nya itu ada. Gue strangers datang ke Bali yang baru sebentar ini, gue bener-bener bisa merasakan di sini hangat orang-orangnya. Nah makanya itu gue mulai betah di Bali gitu. Gue mulai betah di Bali karena gue bisa menemukan dan merasakan cinta, sayang, dimanusiakan, dan gue bisa healing di sini gitu. Bisa melupakan masa lalu gue bisa mengambil setiap pembelajaran dari itu semua. Gue bisa menyadari bahwa masa lalu gue ini nggak butuh gue, masa depan gue lebih butuh gue nih. Jadi ayolah Veve, fokus ke diri lu, fokus ke masa depan lu tinggalin masa lalu, jangan tenggelam di situ. Akhirnya gue pelan-pelan gue mulai healing, gue mulai membaik, gue mulai berdamai sama diri gue pelan-pelan. Akhirnya ya udah, gue nggak terlalu separah pas awal gue datang ke Bali gitu. Gue lebih terbuka sekarang karena dulu gue nggak sama sekali, semua apa-apa gue pendem aja udah sendiri gitu. Sekarang enggak, lebih terbuka, lebih mau ngobrol sama orang, lebih mau sharing, ya lebih better lah pokoknya. Bali sih luar biasa. Banyak orang yang kayak karena care ya, dia ngasih saran. Kamu sakit kayak gini, kamu harus bisa melepaskan pelan-pelan. Karena semua kalau digenggam kayak gini itu pasti nggak bisa. Gitu. Itu orang Bali yang ngasih tahu. Nggak bisa, semuanya harus pelan-pelan dilepasin, jarinya harus tangannya dibuka. Biar semuanya itu lepas. Dia ini bukan siapa-siapa gue gitu, sampai scare itu. Jadi karena gue merasa di sini lebih santai, tempat baru, dan gue merasakan kasih sayang, itu beberapa alasan kenapa gue bisa healing di Bali itu. Menarik. Iya banget. Mungkin kalau gue nggak di Bali, gue masih sama aja. Semuanya masih gue genggam, nggak gue buka.